Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun sobat di channel berada. Ya, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi mengunjungi karoseri vertikal Kediri, yang mana saya mendapatkan informasi bahwasannya hari ini tanggal 27 Desember 2023 akan ada rilisnya satu armada PO Jawa Timuran, yaitu PO EK yang dirombak dari bus reguler ke bus pariwisata. Nah, infonya hari ini akan rilis. Nah, untuk itu kita akan masuk ke dalam untuk review tipis-tipis unit EK pariwisata. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Yuk lanjut ke dalam. Oke Sobat B-Channel, sekarang saya sudah di hadapan satu unit armada PO EK pariwisata yang baru saja selesai dirombak dari bus reguler ke bus pariwisata. Nah, ini untuk bagian depannya sendiri ya. Nah, ini dengan nomor plat S7299US ya. Ini sudah dirubah. Nah, sudah tertuliskan bus pariwisata Jetbus 3 Plus ya. Ada tulisan Voyager-nya, ada branding ataupun emblem Hino ya. Ini untuk bagian cowl depannya ya, sudah menyediakan versi Jetbus 3 ya dari bus reguler. Dan ini juga sudah menggunakan bando yang tipis juga ya, jadi sehingga dari bagian dalam pun terlihat lebih luas ya. Kita lanjut ke bagian sebelah kirinya ya, sebelah kirinya. Nah, di sini juga sudah tertuliskan ya. Nah, itu tulisan pariwisata PT Eka Mira Prima Sentosa. Nah, ini juga sudah berubah ya. Nah, ini tadi menggunakan selendang sentral seperti ini, sekarang sudah berubah menjadi selendang Voyager. Tapi yang uniknya adalah selendang Voyager tidak digunakan, tapi menggunakan dua selendang yang dari atas ini dipasang di bawah juga seperti ini. Fungsinya jadi untuk biasanya kalau pariwisata itu lebih condong untuk melihat pemandangan kiri kanan, jadi supaya di kursi bagian depan sini tidak tertutup. Mungkin tujuan dari pihak operator busnya dibuat seperti ini, tujuannya supaya si penyewa itu ataupun si penumpang pariwisata jadi terlihat ya, terlihat keluar. Jadi selendangnya ini unik sekali ya, jadi Voyager-nya tuh tidak dipasang, tapi untuk atasnya masih versi Jetbus ya sampai sana. Nah, ini dibagi dua seperti ini pasang ya, unik sekali ya untuk pariwisata EK ini ya. Ini liverynya juga keren banget ya, minimalis tapi tetap terlihat elegan. Ini juga sudah ada tulisan New Super High Tech 3 Plus. Nah, untuk di bagian bawah bodi sebelah kiri dan juga kanannya juga ya, itu sudah terpasang besi ya, besi seperti ini stainless ya, untuk melindungi bodi ya, variasi tapi bisa melindungi bodi juga. Fungsinya pada saat nanti ada lebih dengan jalanan yang mungkin lebih dekat dengan bodi, sehingga nanti bisa melindungi supaya tidak terjadi benturan ya. Variasi tapi juga bisa menjadi pengaman bodi juga. Ini untuk bagian sebelah kirinya ya, sudah ada tulisan stiker premium coach ya. Belakang juga sudah ada tulisan Wonderful Indonesia dan beberapa stiker-stiker ya untuk pemanis. Ini masih dari tahap finishing ya. Informasinya hari ini tanggal 27 Desember, informasi dari karoseri vertikal Kediri ini akan rilis ya. Ini akan rilis. Jadi sebelum rilis saya akan review tipis-tipis untuk unit ini. Dan ini adalah unit pertama yang dirombak di karoseri vertikal Kediri dari bus reguler ke bus pariwisata. Nah, ini untuk bagian pintu belakangnya dia full ya. Jadi bukanya dia full sampai atas. Kan biasanya bukanya cuma setengah. Nah, ini dibuat full sampai atas. Jadi ini nggak ada perubahan yang cukup banyak di bagian eksterior, tapi di bagian interiornya aja. Jadi nanti kita juga bisa lihat ke bagian interiornya ya. Untuk tangganya juga ya seperti ini. Nah, untuk bagian belakangnya kita bisa lihat ya. Nah, ini masih dibersihkan juga ya. Nah, di bagian atasnya sudah tertuliskan pariwisata juga ya. Ada juga nomor platnya S7299US dan juga ada nomor telepon kritik dan saran ya. Ini menggunakan
Hino RK8. Jadi bagian dapur pacunya ya, ini sudah bersih sekali ya. Dan untuk menggunakan knalpot 2 seperti ini. Nah ini kita nggak tahu nih aktif dua-duanya atau tidak, kita coba cek. Nah ini untuk knalpotnya yang ke sebelah kanan, yang ke sebelah kiri. Oh dia ternyata aktif dua-duanya ya, dibuat aktif dua-duanya. Jadi sebelah kiri dan juga sebelah kanan aktif dua-duanya untuk knalpotnya ya. Ini sama biasa ya, untuk mesin belakang pasti ada besi pelindung seperti ini. Untuk bagian belakangnya dan juga sudah ada tulisan branding vertikal juga ya di bagian sini. Lampunya juga sudah menggunakan versi JetBus 3 Plus. Ini untuk bagian sebelah kanannya. Ini sudah tersedia juga untuk pintu daruratnya ya. Pintu daruratnya juga sudah tersedia aktif. Jadi kalau sewaktu-waktu ada accident yang memerlukan pintu keluar, yang ini bisa digunakan ya. Jadi memang harus semua unit-unit pariwisata ataupun reguler wajib ada pintu daruratnya. Dan ini untuk bagasinya sendiri tembus ya, biasa ini tembus dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri itu tembus. Ini tempat tools ini biasanya alat-alat untuk kru driver ya. Ini mungkin kalau sampai dipasangin dop ini lebih kece lagi, lebih keren lagi ya, dipakein dop untuk bagian belakang dan juga depannya. Mungkin nanti di garasi Eka-nya akan dipasangkan dop ya, biar lebih kece. Dan ini udah keren banget ya. Nah ini sama ya, sudah dipasang besi juga, sudah dipasang besi dari mulai depan sampai dengan ke belakang. Sama ya untuk selendangnya ya. Nah tadi itu, jadi buat untuk yang selendang di atas ini dipasang di bawah sini, jadi dua seperti ini. Jadi biar kelihatan luas pemandangannya. Dan liverinya untuk khusus pariwisata ini seperti ini ya, liverinya pariwisata Eka. Beda dengan Eka reguler. Dan untuk drivernya sendiri ini pintunya aktif ya. Biasanya kalau untuk bus-bus pariwisata dia pintunya permanen ya. Jadi keluar masuknya driver tuh dari pintu sebelah kiri. Namun untuk pintu ini aktif ya. Pintu ini aktif untuk driver. Biasanya ini kan permanen, kalau bus-bus sekarang itu semua pintunya itu untuk driver itu permanen, tapi ini masih bisa dibuka. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya ya. Oke, kita masuk ke bagian interiornya dari PO Eka Pariwisata. Untuk bagian dashboardnya sendiri ya, ini sudah di backlit ya, menggunakan kulit. Dan untuk panelnya ini diberi tekstur warna kayu, jadi terkesan elegan. Dan untuk head unitnya sendiri, ini informasinya sudah menggunakan Android ya, yang versi Android. Dan ini juga ada car audio sistemnya ya untuk suara-suara. Dan untuk di sebelah sininya juga sudah tersedia panel-panel ya, seperti untuk TV, kipas angin, lampu-lampu dan lain-lainnya. Dan untuk interiornya, bagian kemudinya ya ini ya, untuk speedometernya dari Hino RK ya, Hino RK. Nah untuk PO Eka ini untuk bagian kemudinya. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Ini juga sudah tertulis branding vertikal ya, tulis branding vertikal. Dan untuk di bagian atas ini untuk panel AC-nya ya, panel AC-nya. Nah ini yang kerennya itu ya, ini sudah menggunakan partisi versi JetBus 5 ya. Ini partisi terbaru dari JetBus 5. Jadi modelnya ini ya melengkung ya, melengkung seperti ini. Nah ini dipasang sebelah kanan dan juga sebelah kiri ya ini. Cuman kalau dilihat ya, karena ini posisinya menekuk seperti ini, untuk drivernya ini dia lebih datar ya, dia tidak bisa fleksibel ke belakang, jadi kursinya agak datar ke belakang. Untuk karpetnya sendiri ya, karpetnya juga tekstur kayu
jadi terkesan elegan ya, terkesan elegan. Untuk gordennya juga sudah terpasang ya di bagian interiornya. Untuk bagasi atasnya juga sudah terpasang untuk speaker ya. Ini bagian depannya ada juga ini ya, sebelah kiri ini untuk bagasi penumpang untuk pariwisatanya, dan di depan juga sudah tersedia untuk TV ya, TV 32 inci kalau nggak salah ya, dan ini juga di tengah juga tersedia untuk TV-nya. Jadi ini yang bus kemarin, unit pertama yang dirombak menjadi bus pariwisata, dari bus reguler menjadi bus pariwisata, dan inilah interiornya yang setelah dirombak. Untuk bagian pinggir-pinggirnya juga dikasih tekstur kayu ya, sangat elegan sekali, dan ini akan rilis insya Allah hari ini ya, di tanggal 27 Desember. Informasi dari karoserinya seperti itu. Ini masih menunggu kursi leader atau dan kursi kernetnya di bagian depan sana ya. Ini untuk bagian belakangnya. Juga untuk partisi bagian belakang ini menggunakan versi Jetbus 5 juga ya, keren sekali ya. Ini ada cup holdernya. Nah, ini disamas juga ya, modelnya melengkung seperti ini untuk partisi bagian belakang. Ini tadinya ini kan sebelah sini nih toilet. Nah, sekarang dirubah menjadi kursi-kursi untuk penumpangnya. Untuk bagian belakang. Dan ini juga dikasih untuk penutup di sini. Nanti nggak tahu untuk settingan kursinya seperti apa. Apakah 23 ataupun 22. Untuk bagian belakangnya juga sama, sudah ada speakernya ya. Speaker di bagian belakang. Bagian tengah 2, dan di bagian depan totalnya 6. Dan untuk loper AC-nya juga sudah versi Jetbus 3 ya, sama seperti ini ya. Jadi sudah menggunakan USB, ada lampu bacanya juga, dan juga loper AC. Keren sekali. Jadi fasilitasnya ini nanti yang dimiliki oleh unit dari POEK pariwisata ini, entah itu nanti akan ditambah ornamen-ornamen ataupun aksesoris, mungkin nanti di garasinya sendiri. Jadi ini hanya perombakan dari bus reguler ke bus pariwisata. Ya, inilah untuk interiornya dari POEK pariwisata ya, dari bus reguler ke bus pariwisata. Oke, Sobat Bis Channel, demikian review singkat saya untuk armada unit pertama untuk POEK pariwisata ini, yang mana ini habis dirombak dari bus reguler menjadi bus pariwisata, dan inilah hasil rombakan di karoseri vertikal Kediri. Oke, terima kasih untuk teman-teman Sobat Bis Channel yang sudah subscribe, yang sudah terus mengikuti video ini sampai sekarang. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bis Channel.